واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه على نبي شيخنا الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اياك نعبد واياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. أبدا بحق كتب واتبع الآبدين ودهر الدائرين رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه dan sunatullah mengatakan kesudahan mengangkat tangan itu dengan kesudahan takbir seperti yang dirajihkan oleh Imam Nawawi di dalam Tuhfah dan Tahqiq dan Majmu'. Terus Allahu Akbar berlepas sini dalam bahasa Arab. Dan apabila selesai ia daripada takbiratul ihram, sunat menghantarkan dua tangan di bawah dada di atas pusat sini dengan menggenggamkan tapak tangan kanan dan segala jari-jarinya pada pergelangan kiri, maka yaitu yang terutama daripada melepaskan keduanya. Ini Allahu Akbar. Boleh dua, yang baru berkali boleh dua. Yang kalau diam dulu gerakan itu haji itu lebih utama daripada melepaskan keduanya, berarti kan boleh. Ada dua angka ini barunya kaumnya cuma lebih utama angka ini jadi ada namanya padilatnya angka ini ada jadi berapnya. Maka yaitulah benda yang demikian itu bahwasanya menghantarkan dua tangan di bawah dada itu, kemudian daripada selesai takbiratul ihram tiada beserta itu dengan kesudahan takbir. Inilah yang tersebut di dalam tahqiq dan di dalam matan Muhtasar bin Fadl. Bersalahan bagi yang tersebut di dalam abid di dalam ubab dan syarahnya bermulai menghantarkan dua tangan di bawah dada supaya adalah keduanya itu di atas anggota yang terlebih mulia, yaitu hati yang tempat niat dan ikhlas dan khusyuk. Nah, jadi di sini tangan ini seolah-olah menjaga hati. Jadi hati kita ini dijaga, jadi kita menjaga seolah-olah tangan kita menjaga hati. Jadi boleh bina lalai kacak pelang ini lah, seolah mengganggu hati itu lah. Itu anunya padilatnya tangan pegang di sini lah. Nyakap jalan-jalan Nabi itu apa yang harus dilakukan? Jalan Nabi itu inna fil jasadi mutqah idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Jadi Nabi di dalam badan ada segumpal daging, munnya bagus daging itu bagus juga bertahan, amunnya rusak juga bertahan. Jadi Nabi itu ialah hati, makanya hati itu perlu dijaga. Menjaga hati itu kita perlu benar. Salah satu menjaga hati itu makanan dijaga yang halal, yang asal dengan pakaian itu salah satunya. Sudahnya kayak menjaga takabur supaya hati supaya jangan ria. Nah ya kita yang bercakap sujud apa lebih bercakap ke sujudan tuh. Artinya kan kita tuh semulia apa aja orang pasti sudah di lantai kepalanya landap. Dia yang merasa apa itu pejabat ya, apa pangkatnya.
pastinya itu ke lantai juga artinya sujudnya artinya sama sebenarnya. Apalagi agak-agak kayak kita sudahya ini kan menuruti Nabi. Jadi kita sudahya menuruti Nabi. Kepada harap sembahyang sama nah kita lah kita menyanyi kayak ini yang viral ini nih yang lagu kurang ini nih yang kita nih menyanyi lagu kurang kita nyanyikan berpada bagus kita sedangkan yang lagunya ada. Nah jadi kita sembahyang ini kan bisa ada yang paharnya sembahyang paharnya sedangkan sembahyang ini kan coba garian Nabi gariannya. Jadi kita mau contoh aja menuruti jalan Nabi itu ya. Jadi tangan tadi gunanya menggenggamkan hati supaya hati itu kan tempat yang mulia, niat di situ dua, ikhlas di situ dua, khusyuk di situ dua. Nah salah satu kita canangkan ke sahabat ketika pas kita itu salah satunya supaya khusyuk sembahyang. Coba kita pikirkan sembahyang. Allah Akbar. Ada khusyuk, ada Allah. Makanya jalan Nabi itu salah satu ciri orang khusyuk nih, anggota badannya diam sembahyang ramai gitu kan. Ini ada juga orang yang sambil garuk-garuknya iblisnya kita terbangkannya dalam pikiran gatal ulahnya, menguap ulahnya. Kita ulahnya tuh. Ya Allah Akbar. Padahal kalau kita mau waktu bagi bukan untuk banyak sembahyang tuh tahan nih mau waktu di kitab Asrarul Sholat dari karangan Datu Sahabat Sidin tahan nih mau waktu misalnya mau tahan nih gitu Sidin bergetal tuh kan getal tuh coba ada awal lagi menahan situ dia mau digaruk agar itu kan ada caranya garuk getal tuh nah di sini getal tapaknya gerakan ke kanan garuk itu jangan kayak ini gatal sebenarnya kalau kita masih sapiin gatal negara 3 kali kalau kita mainan gatal sama sini sekali sudah sekali negara begaru sekali juga sini 3 kali jadinya begaru jadi kan begaru tak gerakan lo itu yang garuk itu kan begana belum jangan langsung berbalik begaru itu pulang banyak orang yang sembahyang ya Allah. Ini sembahyang asal aja kalau pelajaran dari kita kan belajar menurut kitab. Jadi kita pengarang kitab penanggung jawabnya tuh tentang Arab aja. Apalagi ini di Google di YouTube banget. Mun betetarusan belajar di YouTube kan apa sama kayak kita mau mati pengajian sampai enggak Guru Rasid sama malam Selasa di Soyande itu titir ya kita tiap malam mau nyetel channel Sidin tuh lah bagus ya yang ada baik itu kita sepanggal apalagi apa softcam apa yang itu softcam seri soft kan tuh pagar namanya klipnya bahaya karena kita memahami itu banyak kayak guru siapa guru Ilham Sidin Kapitra semalam kalau kesannya main kantong plastik Sidin orang Jawa pertama di sini mulai bahaya kita makan kantong plastik Sidin bermula adat yang telah berlaku bahwasanya barang siapa sangat memeliharakan atas sesuatu dihantarkannya tangannya atasnya. Nah jadi makanya kita menjaga sesuatu pasti tangan kita gunakan untuk menjaganya Allah. Misal kita kayak menjaga menjaga anak menjaga gandeng menjaga bisa di sini HP tanpa gugur tunduk ditane. Nah jadi itu gunanya kita tangan kayak ini mengacak hati dikenal ayo kacak hati itu ada yang kayak ini banyak di bulu busuk tangan pindah tangan kita kan 2 ini
Ini kita berpegangan lawan Allah, lawan Nabi Muhammad. Dua itu lah. Ya kan kada kau lepas Allah, itu kada kau lepas. Kada kau terpisah bilang Allah, pasti Nabi Muhammad. Aminnya tuh, pasangannya tuh. Dan sunat bagi orang yang sembahyang bahwa menilik ia kepada tempat sujud di dalam sekalian sembahyangnya, dan jika ada ia sembahyang di sisi Ka'bah sekalipun, di muka Ka'bah dan sama ada langkah Allah kita sembahyang di muka Ka'bah di Mekah, tetap sunat jangan tempat sujudan kalau jangan ke Ka'bah ya sunat karena anunya kesujudan tuh kepada tempat sujud di dalam sekalian sembahyang, dan jika ada ia sembahyang si Ka'bah sekalipun, yang demikian itu terlebih hampir kepada khusyuk. Nah jadi kan kada-kada layau pikirannya, cuma jangan bulan ntar-ntarnya sembahyang lihat aja ada orang lapiknya di gambar orang itu pulang apalagi bahari menjalan apa kan menjalan apa yang menjalan diam diam ini betul-betul dan sunat bagi orang yang buta dan orang yang sembahyang di dalam kelam. Nah orang buta gitu tetap dianukan jangan saya buta tetap itu untuk jangan ibarat sembahyang di padang kadang pada kelam kan kadang terus sembahyang malam semua malam yang sembahyang malam itu sunat beradab itu. Jadi tetap jangan kalau persujudan tetap bahwa ada kelakuannya seperti kelakuan orang yang menilik kepada tempat sujud, melainkan tatkala ia mengucap illallah di dalam tasyahud, maka sunat baginya menilik kepada telunjuknya kepada ketika itu. Nah ini dua di pandangan sembahyang itu pilih sembahyang waktu yang sembahyang itu kan mulai berdiri sampai duduk di antara dua sujud terakhir kan pas sudah yang tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, mata kita ini jangan ke ujung-ujungnya tapi jangan ke sama kita itu asyhadu an la ilaha illallah jangan ke sini wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini kata itu jadinya ada yang nggak boleh juga kayak ini boleh cuma kalau guru yang ibarat kayak ini asyhadu an la ilaha illallah cagat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mengatakan jangan masih ditaruh sampai akhir tuh sampai salam jangan masih ditaruh lawan bersalam tuh ini jangan ditutup lagi ya kalau banyak orang yang innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ditutup jangan ditutup sembahyang belum tutup lagi jadi jangan ditutup ini nih harus akan aja yang apa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sampai innaka hamidum majid apa yang misalnya tambah mungkin apa untuk minaz zalimin seperti itu hanya masalah itu ini jangan ditutup tatap akan dia ini assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi hanya kita itu jadi jangan ditutup semasa sembahyang ada tutup lagi bila kita tutup sembahyang tutup itu berarti pada boleh jadi harus kayak ini harus kita amalkan banyak orang yang kayak itu yang sudah ada masalah jujur assalamualaikum warahmatullahi kadang-kadang boleh harus tetap kayak ini salamnya adalah salam itu kayak dia terus ini bergerak awaknya jangan bergerak assalamualaikum warahmatullahi jadi sekadar pipi ini orang-orang ada rumah ya pipi kita assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa bergerak, namanya bila kita bergerak batal sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini berarti lepas pada kiblat, batal kita sembahyang. Jadi harus tetap ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita harus sapuan. Habis sudah rukun kedua, masuk rukun yang ketiga, qiyam. Qiyam atau berdiri pada sembahyang fardu, dan jikalau fardu nazar atau fardu kifayah atau atas rupa fardu seperti sembahyang muaddah. Nah, sembahyang muaddah ini yang sembahyang yang semalam, sembahyang yang masai. Sembahyang kita kan sudah sembahyang kelak. Ada orang minta imami bahasa kelak, itu sembahyang muaddah namanya. Sembahyangnya sunat tapi kayak fardu. Jadi misalnya sembahyang kita nih yang pertama tadi itu kurang, yang kedua ini bagus, yang kedua jadi ambil pahalanya. Yang pertama tadi dianggap sunat, itu kayak keuntungannya sembahyang muaddahnya. Jadi tetap berdiri sembahyang namanya, sembahyang fardu, sembahyang fardu nazar ini seumpama kayak kita di beniat. Misalnya kayak bilangnya kita capai anak sembahyang 2 rakaat, ada sunat di Jakarta, sunat tetap fardu hukumnya, kita bernazar belinya fardu hukumnya. Fardu ada saksi. Jadi misalnya kita bernazar lah, kalau misalnya anakku mau supaya anakku lulus, aku harus sembahyang sunat 4 rakaat gitu. Lulus wajibnya menunaikan nazar itu. Nah, seumpama ziarah banyak orang yang kelas mama belinya lulus anak ziarah belum ada duitnya lagi anak ziarah nih. Anak ziarah sir dulu, ziarah sir itu dulu hari kita misalnya ada kerampayan, kita sudah pernah kerampayan kalau tahu kubur sidin itu bentuknya kayak apa, kubah itu bayangkan sidin dulu kubah itu garis coba cari di sini baca yang salam wali kan, baca wal yasin, baca jadi sini itu sudah tahu ya sudah, cuma jangan yang masuk ikat terjara tetap, cuma itu mau apa modelnya mau menambahinya dulu sebelum yang ada duit kan. Jarak sir orangnya jarak sir ini jadi misalnya kita nih ada orang yang kasat yang kalau ibaratnya yang bisa melihat orangnya dapat dari barang-barang yang kasat, ini bisa melihat kita ada di situ tuh jarak sir tuh. Nah, jadi berdiri tadi untuk sembahyang fardu nazar, fardu kifayah, dan fardu seperti dan rupa dan sholat seperti rukun fardu, seperti sembahyang muaddah dan sembahyang kanak-kanak sekalipun bagi orang yang puasa berdiri dengan sendirinya atau dengan yang lainnya. Jadinya tetap bagi orang ini lebih afdal berdiri. Dia misalnya beli masih kawa aja berdiri itu lah, lebih afdalnya berdiri biar bersandar istilahnya. Jadi dengan sendirinya atau dengan yang lainnya, artinya itu bersandar itu. Ini orang Tuhan semua itu. Para kawan berdiri ada bersandar, boleh ini bersandar itu. Jadi misalnya kalau sudah yang coba misalnya karena kawan lagi benda kebangun sudah yang sudah yang sujud kedua kebangun keluar pada kawan itu bangun. Cuma itu biasanya anak sembahyang di rumah, kalau sembahyang berjamaah kan kali juga. Jadi sini boleh ini mau paham orang yang angkat yang berdiri itu, misalnya kayak anak semangat sampai kenalan, angkat mau misalnya anak berdiri boleh ini menyuruh. Itu mau sembahyang berjamaah kan kali juga, kan mau sembahyang di rumah kalau yang menyuruh angkat kayak itu boleh sih. Adapun sembahyang sunat dan tiada puasa berdiri, maka lagi akan datang hukumnya.
Enak sih dijelaskan sih dia, nah itu orang mana kita nih, kan mau langsung makan, enak sih dulu dijelaskan supaya apa? Supaya kita mau untuk makan mananya ngajinya, udah itu juga penasaran kan boleh. Dan hanya saja ditakhirkan oleh mereka itu akan qiyam daripada niat dan takbiratul ihram, serta bahwasanya qiyam itu terdahulu daripada keduanya. Nah di sini kenapa? Jadi qiyam ini dia makan di masjidin di rukun ketiga, maka qiyam ini pertama sebelum berdiri. Di sini kenapa? Diulah jadi ketiga kan seharusnya pertama lah. Saya berdiri kan pertama lah. Nah kenapa jadi ketiga dua sijil daripada keduanya? Karena bahwasanya niat dan takbiratul ihram itu rukun keduanya pada sekalian sembahyang fardu atau sunat. Bersalahan pada qiyam maka yaitu rukun pada sembahyang fardu juga, tiada pada sembahyang sunat. Nah itu makanya sembahyang itu qiyam berdiri nih. Bila sembahyang sunat boleh duduk. Biarkan seumpama yang masih wajib berdiri duduk boleh. Misalnya saat apa puasa itu berdiri tuh boleh. Kayaknya duduk mengkoyuhan kayak sembahyang tarawih kah semua yang koyuhan duduk di sembahyang boleh. Amun yang sembahyang fardu itu kan misalnya orang ada puasa boleh ya duduk. Ada yang sembahyang sunat nih biar puasanya koyuhannya semua itu boleh duduk sembahyang tarawih atau semua. Makanya dulu yang ketiga rukunnya kada rukun yang pertama tuh. Kalau niat kalau takbiratul ihram itu kan sudah pasti sudah orang biar yang kada orang misalnya apa misalnya yang kada puasa berniat kan boleh harus berniat terus biar orang tuh lumpuh, biar orang tuh bisu, orang tua tatapnya niat itu ucapannya dan awalnya di hatinya ya kan di hati takbiratul ihram tuh. Coba tangannya ini melena apa orang stroke yang masih puasanya kayak itu lah boleh dianya. Dan lebih karena bahwasanya qiyam itu dahulu daripada keduanya pada sembahyang fardu dua syarat dan keadaannya jadi rukun hanya saja beserta dengan keduanya dan kemudian daripada keduanya. Dan sunat pada badan itu merenggangkan dua kaki kira-kira sejengkal. Dan demikian lagi sujud. Nah jadi sejengkal jalurnya sekilan jarak apa nih? Berarti sujud yang itu dua jadi sama sujud kalau berdiri sama seperti itu. Sejengkal sama sekilan. Sama. Nah makanya sujud. Yang jarum semalam berbentuk aurat itu betapi itu selawat kantok. Bila kita kayak ini kan sujud karena yang saya jengkal itu masih kelihatan nih. Rendam ini kelihatan kan. Jadi kita yang selawat rendam tuh kelihatan. Jadi kita berangkat dulu lah. Ada. Kalau binian saya ini aja sedapa dengan apa? Sekabah. Kalau binian sih tidak jaraknya berdiri itu. Kadang-kadang sekilan ada sebenarnya. Lagian sih jangan binian misalnya ada Ilham di luar sebenarnya. Jangan kira-kira pasti jelas nah binian kurang sini. Nah saya jangkau yang sama jasa kabar. Binian maka ini semuanya maka yang baris itu ini kan susu gerakan dulu sini kan asal apa itu Boleh lah. adik itu baru kan punya macam-macam lah orang mencari samputan kayak itu dapat disini bersunat kita bersampuk ini cuma itu orang macam dari hasil mencari mana itu memang bisa sunat kita menyampaikan ini sunat cuma kan karena kalau diambil juga yang orang sampai ini lagi jadi harus sampai sih ini jangan di sasar-sasar itu ini bapak-bapak berganti sunat pula bahwa ada orang ini bahwa dia makan di mana gerakan ini dirinya
Iya bro, jajak sama Ali betul. Kalau gitu wanita cecep betul ini sih. Karena bilang kayak orang murid tentara tuh bang, aku bilang kamu mana? Tahu bilang apa itu benar? Karena dia mau kesini luar dia. Biasanya orang itu orangnya tinggi. Tinggi. Kami di pasar sih. Aku sedang menantang, menantang itu pegawai kayak di tukang ya, jadi karena sebagian luar di langit orang, baru ada aja yang mau kayak itu sebenarnya ada ya. Jadi ada mana kali juga pertamanya kira tuh, ada itu bang kira kitabnya tuh cuma kalau bisa bilang ini kan ada. Mungkin ambilan pertamanya, kalau kakak tua jadi setelahnya kita harus Sehingga sujud pada dan demikian lagi pada sujud aja sujud kayak kedua kan sekilan kayak kedua jadi namanya jadi sujud. kalau saya model kayak ini kan ada dia namakan makanya kan semalam tuh aku gitu tapi ini bisa lawan kantor kamu kita yang enggak kayak ini otomatis kelihatan acak karena aku di masjid langsung Jumat berarti melihat ini dulu kan juga ada yang hati kan masjidnya cuma yang Jumat tuh acaknya masjid hati jadi orang supaya orang kan supaya ke hati masjid gelap melihat kita dasar melihatkan ini melihatkan masalah sembahyang untuk aurat kalau kelihatan batal sembahyangnya amun itu berapa aja apa bedanya selawat rapid sembahyang selawat rapid sini lah kelihatan senjata mungkin tuh ya Allah apa bedanya ya yang kita menutup auratnya yang boleh itu dari bawah kelihatan kalau kita dari atas ada boleh dari muka ada boleh dari belakang ada boleh samping ada boleh samping kiri ada boleh kan bawah boleh sedangkan sembahyang bergerak. Adapun syarat qiyam itu maka yaitu membetulkan tulang belakang karena nama berdiri itu tiada diperoleh melainkan serta membetulkan dia harus cacat tulang belakangnya harus cacat tulang belakang bilanya kawah kan orang yang bungkuk pada kali kasih orang bungkuk itu saya sembahyang sendiri itu orang saya Tuhan bungkuk ikan asin bisa bukan ya selajur jadi itu sebenarnya harus dikasih itu dia bagiannya yang penting bagi kita yang anom yang mampu jadi kan harus rata syaratnya harus rata tulang belakangnya maka jikalau berdiri ia padahal tiada betul seperti condong ia kepada hadapannya atau belakangnya kayak ini lah atau belakangnya kayak ini sih kan ada juga orang lah yang karena kau bicara yang ke belakangnya ada juga nah kayak ini lah. Di situ jangan pilihnya bagi yang mampu, jangan ke muka, jangan ke belakang, gitu kan? Atau belakangnya atau ke kanan atau ke kiri jangan jadi kayak ini lah sebenarnya atau kayak ini berdirinya dengan sekira-kira tiada dinamai ia berdiri pada aruf tiadalah sah berdiriannya artinya kebiasaan artinya kebiasaan itu kan orang berdiri harus jagat jadi kan boleh yang kayak ini
kayaknya kan boleh bagi yang mampu dirinya. Atau berdirinya itu dan tiada memberi mudarat pada berdiri itu bersandar kepada suatu jikalau dihilangkan kesandarannya itu niscaya gugur ia sekalipun. Jadi sadar bujur misalnya. Jangan misalnya pada apa tuh? Misalnya jika rasi di situ ini kan Abdul berdiri supaya yang dikasih sendiri berdiri ini cuma sadar boleh. Jadi supaya sendirinya apa nih? Gugur namanya yang sadarnya dan gugur duanya yang kamu juga sadar artinya itu lah. Tapi yang sadar asal-asalan aja. Dengan syarat jika ada sandaran itu sekira-kira tidak dapat akan dia mengangkatkan dua kakinya. Ini bersandar tuh, kalau tak angkat batisnya. Nah ini kan sembahyang ini berdiri ini batis ini syaratnya harus menapak ke lantai ini harus menapak. Jadi misalnya kayak jangan orang rajinlah sembahyang di jangan sembahyang di pesawat kada sah sembahyang di pesawat sah nyaman menapak harus menapak di lantai kan jangan ternyata asal kau menghadap kiblat kau duduk menghadap kiblat ini pertamanya jangan kiblat misalnya kita lihat kiblat kan di sini lah kiblat pertama yang sudah sembahyang itu sama kan mana kalau di arahnya kok tapi pertama menghadap kiblat sama kita sembahyang di jukung ya kalau kamu ya pertama gitu menghadap kiblat tuh Allahu Akbar. Sudah kita sembahyang yang menjalani sembahyang ini sampai yang akhir tuh di bawah kalau di bawah jukung nih kan apa lagi itu yang pertamanya tuh jadi itu menghadap kiblat tuh. Jadi saat berdiri itu berarti harus menapak karena ke lantai bertikit bertikit. Dan disyaratkan pula pada qiyam itu i'timad atas dua kakinya atau atas salah satu daripada keduanya. Maka jikalau berdiri ia pada hal bergantung dengan tali pada hawa dengan kisah kira-kira tiada i'timad atas suatu daripada dua kakinya tiadalah sah. Nah, yang harus pegang misalnya nih harus harus menapak belakang untuk lantai itu. Kalau boleh yang kecil-kecil mungkin gitu kalau boleh maka tiadalah sah sembahyangnya dan jika tersentuh dua kakinya ke bumi sekalipun maksudnya ya kayak ini berjingkit kayak ini nah bisa tangkap berjingkitnya kayaknya kada sah dia harus tetap di ujung bertapak itu batasnya kenapa itu syaratnya berdiri itu karena ketiadaan i'timad dan jikalau ia daripada bangkit kepada berdiri melainkan dengan tolong seorang wajib atasnya bangkit dengan minta tolong dan jikalau dengan upah seumpama sekalipun yang tadi coba yang minta apa tuh menyuruh orang mendiriakan tuh wajibnya melakukan misalnya kena apa aja ada pikiran upah kita 5.000 jadi sama dia salah angkat jangan tak sebenarnya sama kali 20 jadinya sampai ada harga ada ini 20 wajibnya mau orang itu ini anak mengarasi berdiri ini kan Abdul berdirinya yang ada orang yang berduduk aja sebenarnya bangku boleh juga berapa hari sembahyangnya ada juga turunnya misalnya sembahyangnya berapa apanya kemana kita ada juga sampai minat jadi kan asal-asalan buat kayak berduduk kayak Abdulnya duduknya kayak apa boleh juga duduk yang berhujur atau bersila boleh cuma yang lebih Abdulnya ada kita juga sangat di sini kita cara-caranya tetapi dengan upah yang lebih daripada barang yang dibilangkan pada fitrah dan jika tiada kuasa ia berdiri melainkan bengkak seperti orang merukuk karena tuha bungkuk
melainkan bungkuk seperti orang yang rukuk karena tuha atau lainnya, wajiblah atasnya berdiri bungkuk sekadar puasanya. Jadi seadanya dia mesti bungkuk sudah Tuhan, jangan dikarasi, ngeripuk kan tulangnya harus hancurnya nanti. Kalau dikarasi itu malah baru cakepnya, jangan dua. Dan apabila ruku ia wajib atasnya menambahi tunduk bagi rukunya atau bagi rukunya. Ini yang bagian rukuk tadi presiden yang orang kita rukuk berdiri cacat tuh. Dan apabila ruku ia wajib atasnya menambahi tunduk bagi rukunya jikalau puasa ia menambahinya yang demikian itu. Misalnya kawah aja mengamalkan kayak menambahi menambahin tunduk sedikit, misalnya ruku bertambah sedikit, misalnya kayak ini, ini ruku sedikit. Nah ini, jadi ruku ini tambah sedikit, bertambah sedikit. Bagi yang awal aja menambahinnya. Mungkin apa rasa kita menyebar panjang umur kan tua, misalnya gitu tuh. Menambah yang demikian itu karena membezakan antara qiyamnya dan rukunya. Nah jadi kan beda itu, ini berdirinya, ini rukunya. Misalnya kata kawan, jangan dikasih, misalnya seruduk kita dikasih, misalnya dikasih, ruku seruduknya. Yang wajib keduanya atasnya, dan jika tiada puasa yang menambahi tunduk wajib atasnya apabila selesai daripada qiyamnya mengkasab barang yang kemudian itu. Misalnya kalau kawan sendiri bertunduk dia nuai benar-benar berarti dia lakukan di dalam hati di bawah ini anak baru dia lakukan dia itu di kasatakan rukuk, berarti di nanokan disengajakan dalam hati itu nah aku di rukuk. Nah maka itu saya kata awal juga bertunduk dengan oleh nambahin bertunduk betul nah. Serta dengan tumaninahnya kemudian maka dikasabnya barang yang kemudian daripada kadar rukunya itu bagi i'tidalnya serta tumaninahnya, karena sukar atasnya menghasilkan rupa rukun melainkan dengan qasab. Jadinya harus mengamalkan misalnya kadar qiyam dan rukuk dia lakukannya itu makanya ini aku rukuk, nah dia lakukannya dua yang makannya itu nah dua anak rukuk biar kan bergerak kalau bentuk tetap kayak ini nah rukuk dia lakukannya dalam hatinya nih. Adapun kata fuqaha tiada wajib mengqasabkan rukun dengan khususnya, maka yaitu ditentukan ia dengan yang lain. Nah jadi ada pulang yang membahasnya di sini dia ahli fuqaha yang lain tuh ada perlu jadinya mah kosongnya tuh nah beda orang kayak itu nah aku kalau hati ini aku sengaja aku rukuk ada perlu di sini juga yang bukan fuqaha lain dikatakan daripada ini. Dan seumpama demikian hasil yang tersebut tidak tuhfah, dan jikalau tiada dapat akan dia rukuk dan sujud karena ada upaya kita pada belakangnya yang menegakkan tunduk dan dapat akan dia berdiri, wajiblah atasnya berdiri dan diperbuatnya akan rukuk dan sujud dengan barang yang sedapatnya. Jadinya sudah misalnya atas ada dapatnya gara-gara itu ada yang perlu dikekarasi itu bagi yang tadi yang rukuk tadi kalau kita yang mau jangan yang beda kayak suruh rukuk harus bujur rukunya, tidaknya sujudnya harus bujur, nanti kita yang mampu nih. Dari sini ini kan mengesahkan yang bagi yang rukuk tadi yang kada mampu. Apanya? Nah itu kalau kita Imam Syafi'i bagus kita betul
Imam Syafi'i ini banyak orang orang banyak pikir orang apa ya? Ya imam lah sujud rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Ada makmum yang bilang Rabbana wa lakal hamdu ya. Padahal kalau kita Imam Syafi'i kita harus disampaikan juga Sami Allah itu. Sami Allah itu kalau Imam Maliki Rabbana wa lakal hamdunya, kalau kita Imam Syafi'i kita harus kita buat Sami Allah itu. Banyak orang mikir orang udah sama aja. Ya kita kan imam rukuk Sami Allahu liman hamidah gitu. Jadi makmum itu kebanyakan Rabbana wa lakal hamdu ya. Kalau Imam Syafi'i harus Sami Allah yang dua. Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamdu. Dulu tak lalu kalau belajar aja ya dunia juga itu bahasnya jangan aja banyak orang masih tahu ya jangan aja dulu pas tahu kalau dulu sini kan ada padahal sendiri ada begitu sini. Kalau kita itu Imam Syafi'i, kalau Imam Maliki disebut Rabbana lakal hamdu aja. Imam Maliki, kalau kita Imam Syafi'i, Sunnah ternyata Imam Syafi'i anunya. Jadi boleh kita nih anak bupati Imam Syafi'i sebertaan bupati pikirnya Imam Syafi'i. Misalnya Imam Maliki bertaan bupati jangan yang paling itu orangnya Imam Sama Abu Sa'ad orangnya. Kira sudah ini imam ini, kira ini imam ini di bupati kan pemazhab orangnya. Nah, kita berpikir harus pemazhab. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ibn Hanbal, Imam Ahmad. Berkunutnya Imam Syafi'i berkunut. Imamnya ada juga berkunutnya. Kalau Imam Maliki berkunutnya ini kada diucapkan, kada dianunya, kada yang ini kada kalau ini cuma kada diangkat menyaring dong.
Bekunut nih ulang lah. Bekunut kan. Kada kita sama betul. Baru jam saya kita ada hafal bekunut. Kita bekunut baca Rabbana Atina boleh baca asalnya harus kita hafali, belajar menghafali yang Muhammadina itu kan harus dihafali. Jadi misalnya kita mau niat kada ada menghafali kada boleh. Jadi harus ada niat hendak menghafali. Jadi boleh diganti doanya itu boleh. Kunutnya kalau Imam Syafi'i malah tertinggal ya. Bayang itu kan terakhir itu Sallallahu Alaihi Wasallam tertinggal itu tuh sujud sahwi. Tertinggal itu kunutnya terbaca cuma ya kita tinggal sujud sahwi. Mudah-mudahan Allah membukakan kita berkatan dan saja mohon dosa-dosa kita, dosa-dosa kuitan kita, dosa-dosa jiran-jiran kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa sahabat-sahabat kita. Diampuni dosa lahir dan batin seumur hidup. Dikabulkan hajat dan akhirat ala tilkaniyah. Hadar Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min hali nar. Nas'aluka ya Allah hubbuka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribu ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah.